Alhamdulillah, nahmaduka ya man anzala al khair wa ja'alna min dusrin wa anfasina syawatul jiwaya wa nusalli wa nusallim ala man arsalta syahidan wa bashira wa nadhira wa da'iyan bi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah. Tadi dalam awal mukadimah saya bacakan surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 dan 40. Dalam ayat itu Allah berfirman, qala, yang berkata di sini adalah iblis, bima aghwaytani, karena engkau telah menganggap aku sesat, wala uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku pun berjanji, maka lam taukid, aku akan menyesatkan manusia fil ardi, di muka bumi, ajma'in, seluruh, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ilahni istisna, pengecualian, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Namun bukan berarti orang yang ikhlas tidak mendapat gangguan atau rayuan atau bujukan dari iblis. Tetap dia dapat, artinya diganggu, digoda dan sebagainya, tetapi dia mampu menghadapi dan mengatasi. Saudara-saudara sidang jemaat yang dimuliakan Allah, iblis adalah salah satu makhluk Allah yang mengakui adanya Allah, tetapi membangkang terhadap perintah yang kami tetapkan. Sehingga iblis pada saat disuruh sujud kepada Adam untuk menjadi makhluk yang menghormati terhadap makhluk yang lain, dia tidak mau. Itu yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wa istakbara, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah termasuk makhluk yang kafir. Jadi karena dia sudah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang sesat, maka dia akan mengusung dan mengajak manusia yang lain di bumi ini untuk diajak dalam kesesatan. Caranya, wala uzayyinana, artinya aku benar-benar akan menjadikan sesuatu yang jelek jadi indah. Itu caranya iblis mengganggu manusia, sesuatu yang jelek jadi indah. Dari kata jayyana, yuzayyinu, jayyan, indah. Diberikan kata taukid, artinya benar-benar tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk beristirahat. Kapan saja dimanapun manusia berada, maka dia akan mengganggu manusia supaya melihat sesuatu yang jelek jadi indah. Sehingga pantas kalau iblis itu selalu mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Artinya karena dia menganggap khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku telah diciptakan Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi selalu ditonjolkan sikap-sikap asobia, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, merasa diri paling mampu menghadapi masalah. Padahal sikap yang semacam ini pun adalah telah masuk. Kalau kita dalam kehidupan telah merasa diri kita adalah yang terbaik, itu sudah terperangkap dengan
gangguan atau godaan itu. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan illa ibadaka, kecuali hamba-hamba al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ini diambil dari kata khola atau yahlisu, kemudian ditab'id dengan alif jadi akhlas. Timbangannya adalah af'ala. Kemudian fi'il madinya atau kata kerja setelahnya adalah akhlaqo, fi'il mudhari'nya kata kerja sedangnya adalah yuhlisu, sedangkan masdar atau gernya adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas secara arti bahasa adalah murni, tidak tercampur sesuatu apapun, bening. Makanya ikhlas itu adalah satu perbuatan yang tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Sehingga Imam Qurtubi mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah sikap makhluk dalam bertindak yang tidak tercampur dengan kehendak makhluk. Jadi semata-mata dia berbuat memang bukan karena makhluk, tapi dia berbuat karena Khalik dia. Dia bertindak dan berbuat karena Khalik yang menciptakan, bukan karena makhluk. Oleh karena itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada salah satu hadis mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu sir, rahasia. Min asrari, dari seluruh rahasia-rahasia. Istaudattuhu, aku akan meletakkannya qalba, ke dalam hati man ahbabtu, orang-orang yang aku cintai, min ibadi, dari hamba-hambaku. Itu dari hadis qudsi. Oleh karena itu ketika seseorang berbuat sesuatu tidak memiliki keikhlasan, Allah tidak hinggap, Allah tidak ada dalam hati. Jadi perbuatan apapun yang dilakukan tidak karena Allah, ujungnya Allah tidak akan ada pada diri orang itu. Apapun yang diperbuatnya, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu berjuang, tapi tujuannya adalah bukan karena Allah, Allah tidak ada di dalam. Terbukti dalam satu hadis Rasul pernah menceritakan kepada para sahabat. Ketika para sahabat sedang kumpul, Rasul menceritakan tentang hadis qudsi, beberapa manusia yang nanti pada saatnya akan dihisab di mahkamah Allah. Ketika itu ditanya dia, dalam keadaan apa dia mati? Salah satu dari malaikat yang mencatat itu mengatakan bahwa dia mati adalah dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran kata Allah? Dia membaca untuk ingin mengamalkan ayat-ayat. Kajat dan dusta. Dia membaca Quran karena ingin didengar oleh khalayak ramai, suaranya bagus. Syarat dia neraka. Yang kedua, kenapa? Dalam keadaan apa dia mati? Dia mati dalam keadaan mendermakan harta. Kenapa dia mendermakan harta? Karena ingin mengamalkan, menginfakkan harta yang kau berikan. Kata Allah, kajat dan dusta. Dia menginfakkan harta hanya sekedar ingin orang banyak mengatakan dia dermawan. Syaratnya. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan apa dia mati dalam keadaan perang. Kenapa dia perang? Karena ingin menegakkan Islam, membela agama. Kata Allah, al-jazza dusta. Dia perang karena ingin memperoleh harta rampasan. Nah, ini diceritakan oleh Rasul kepada para sahabat. Dan dengan hadis ini kita bisa menyimak bahwa berarti malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Malaikat hanya bisa mencatat perbuatan manusia dan ucapan manusia. Apa yang dalam hati dia tidak tahu. Dan Allah sendiri yang tahu. Inilah yang pasti Allah ungkapkan di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 23 Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan memeriksa amal baik semua manusia, tapi amal baik itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran. Kenapa? Karena tidak ada niat karena Allah itu. Yang kelihatannya baik amal itu akhirnya seperti haba'an mansura, debu yang bertebaran. Saudara-saudara yang dimuliakan. Oleh karena itu kita sebagai manusia tentunya dalam melaksanakan kehidupan berikhlas supaya kita dicintai Allah, kita tidak ada satu konsep lain kecuali kita memiliki cara Rasul berbuat. Bagaimana cara Rasul berbuat dikatakan oleh Allah dalam surat 3 ayat 31. Surat Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni." Katakanlah jika kamu ingin dicintai Allah,
fattabi'uni, maka ikuti aku. Ninya di sini adalah Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kamu. Jadi di ujung ayat, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi barang siapa yang ingin melakukan keikhlasan, ya contoh bagaimana cara Rasul bersikap, tentunya kemampuan yang dia mampu dia laksanakan. Maka kalau seseorang dia berbuat karena bapak, karena emak, karena adik, karena saudara, itu diungkapkan oleh Allah dalam 29 ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajadukum wa akhwatukum. Ujung ayat itu dikatakan, yang kamu lebih cintai dari Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu saatnya Allah mendatangkan azab kepada orang yang berbuat yang tidak semata-mata karena Allah. Saudara-saudara sedang dimakan dengan. Oleh karena itu ikhlas adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan cermat. Kalau kita bisa ibaratkan adalah ketika orang berbuat jahat, saya rasa tidak ingin kelihatan kejahatan yang dia lakukan. Maka ikhlas adalah ketika kita berbuat baik, mampukah kita tidak akan terdengar oleh orang lain. Sebagaimana orang berbuat jahat tidak ingin dilihat orang, mampukah kita kebalikannya, berbuat baik tidak akan dan tidak ingin didengar orang. Tapi ketika orang lain mendengarnya, karena nawaitu kita tujuannya bukan ingin didengar orang dan orang memujinya, kembalikan pujian itu kepada Allah. Yang penting nawaitu awal, tidak ingin didengar dan dilihat orang. Wala sum'a wala riya. Itu dalam satu hadis, makanya ketika berbuat kita melakukan satu masalah, berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepada Engkau dalam perbuatan apapun, la riya wala sum'a, tidak ada sikap riya dan tidak ingin mencari popularitas, sum'a, ingin didengar orang. Saudara-saudara sedang dimakan Allah. Kalau juga bisa diumpamakan, ikhlas itu adalah ibarat. Kalau kita mungkin pernah makan, ada sayur, di sana ada sayur apapun, umpamanya katakan sayur asam. Ketika makan sayur itu kita rasakan ada sesuatu, yaitu asin. Kalau kita lihat, dalam sayur itu adakah bapak, saudara-saudara melihat ada garam yang terwujud di sana? Tidak ada. Tapi ternyata, mampukah kita berbuat seperti garam? Dia dirasakan oleh manusia yang banyak, dia tidak nampak, tapi kebaikannya dirasakan dalam kehidupan, nikmatnya. Dan kalau kelebihan, orang akan ngomong. Kalau kelebihan, itulah yang tidak boleh, kelebihan. Saudara-saudara dengan luar yang dimakan. Oleh karena itu, seorang muslim ketika dia berhasil melakukan satu masalah, dia tidak menganggap dirinya yang berhasil atau tidak. Semuanya adalah dikembalikan perulian hidup kita seorang muslim dengan ucapan dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Memang kita tidak ada kemampuan, tidak daya dan tidak ada upaya kecuali dengan bantuan Allah sendiri. Tidak ada orang yang mampu melaksanakan sesuatu kalau tidak diizinkan dengan izin Allah itu. Itu seorang muslim. Ketika ada kesuksesan, dia tidak menganggap dirinya yang mampu atau berhasil. Tidak. Kita contoh lihat Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ada dikatakan kisahnya ketika dia memanggil para menterinya untuk memindahkan kerajaan Balkis ke hadapannya, maka diantaranya yang pertama adalah berkata Iblis kepada Sulaiman, aku mampu memindahkan kerajaan Balkis dalam sesaat ketika engkau duduk bangkit, kemudian bangkit dari itu. Yang kedua berkata orang yang punya ilmu yang diberikan dari kitab oleh Allah, yaitu Taurat, aku mampu memindahkan kerajaan Balkis ketika engkau mengedipkan mata, kemudian engkau membuka mata. Kalau kita lihat di antara perbandingan ini, tentunya kita akan mengatakan lebih cepat ngedip mata daripada bangun dari untuk berdiri. Tapi ketika terwujud di hadapannya sesuatu yang tercipta, yang terwujud hingga sana, maka Sulaiman tidak memuji para bawahannya, para menteri.
Sulaiman tidak memuji iblis jin yang cerdik tadi, tetapi dia mengatakan wala azza min fadli rabbi yarduani a'atul akfur. Dia berkata, Sulaiman, ini adalah karunia dari Tuhanku. Dia sedang memuji aku, apakah aku syukur atau aku kufur. Jadi ketika seorang muslim memperoleh satu keberhasilan, itu sebetulnya ujian dari Allah dalam memuji dirinya, apakah dia syukur atau kufur. Berbeda dengan Qarun, ketika dia diberikan satu fadilah dari Allah, kekayaan, dia mengatakan, "Utitu ala ilmi indi." Itu dikatakan dalam surat Al-Qasas ayat 79-nya. Berkata Qarun, aku mempunyai kekayaan karena aku punya ilmu. Akibatnya kesombongan menenggelamkan Qarun dan hartanya dengan umatnya yang tenggelam oleh Allah diberikan satu ajar. Itu satu sikap sejarah yang harus kita pelajari. Ketika kita berhasil dan sombong, akan ada ujian-ujian dari Allah yang diturunkan. Karena itu sebagai seorang muslim tidak dibenarkan melakukan satu perbuatan lalu mengatakan aku mampu, aku bisa. Dalam surat Al-Isra dikatakan, "Wala taqulanna li shay'in dzalika inni fa'ilun dzalika ghadan." Kamu jangan mengatakan sesuatu bahwa besok kamu akan mampu melakukan. Aku akan lakukan ini. Jangan. Illa ayyasha Allah. Kecuali kamu akhiri dengan kalimat insya Allah. Sebab belum tentu kita berjanji sekarang berbuat besok bisa melakukan. Ketentuan Allah mungkin datang lebih dulu, maka kita tidak bisa berbuat. Contohnya banyak mungkin. Pasti. Ya. Sumatera Barat. Ketentuan-ketentuan Allah yang datang. Yang ketika orang itu berjanji, maka dia tidak bisa menepati janjinya, Allah sudah mengambil setelah terlebih dahulu. Oleh karena itu, ucapkan akhir dari apa yang kita lakukan, atau kita ucapkan illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Kalau sudah azab itu kuat dan ada kendala, halangan yang mau tidak mau kita memang harus berpindah dari janji itu. Di ujung ayat kita Allah memberikan satu doa, asa ayyasiyani rabbana. Mudah-mudahan Allah menunjuki jalan yang lebih baik. Karena kita tidak bisa memenuhi apa yang kita janjikan, karena ada sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan berpaling, maka berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menunjuki jalan yang terbaik dalam sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Saudara-saudara tidak cuma yang dimuliakan Allah. Nah, inilah sikap seorang muslim. Makanya salah seorang ulama yang bernama Iyad mengatakan bahwa dalam satu kitabnya, kalau seseorang berbuat karena manusia, itu sudah syirik. Kalau orang meninggalkan sesuatu juga karena manusia, itu sudah riya. Jadi berbuat sesuatu bukan karena Allah, itu sudah syirik. Meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu sudah riya. Kenapa? Dia berdalil dengan surat 6 ayat 162. Karena apa? Surat itu sudah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 162 yang mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Inilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang Anda dan saya harus rapatkan dalam kehidupan, sehingga ujung persoalan yang Anda dan saya lakukan jangan sampai ketika Anda berada di hadapan Allah untuk mengharap sesuatu yang baik yang Anda lakukan, ternyata ada motivasi ganda. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 4 Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu min rajulin min qalbayni." Allah tidak menciptakan dalam satu dada seseorang itu dua hati. Artinya separuh buat kepada Allah, separuh buat yang lain. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan, kalau orang itu berbuat sesuatu 50% karena Allah dan 50% karena ada yang lain, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Oleh karena itu kita harus full bahwa segala perbuatan dari masalah akidah, dari masalah ibadah, dari masalah akhlak, dan dari masalah muamalah, semuanya memang
semata-mata kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan dari jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, tidak kepada yang lain. Hanya kepadaku iyyaka na'budu, hanya kepadaku wa iyyaka nasta'in. Kepada yang lain tidak dibenarkan. Artinya kepada yang lain kita memang adalah sikap secara abdullah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh syariat yang tidak menjurus kepada kesyirikan. Nah, orang yang semacam inilah kata Allah, orang yang akan diwafatkan dalam keadaan baik. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Yang dimaksud beberapa tafsir termasuk Ibnu Katsir mengatakan, pengertiannya adalah orang yang mati dalam keadaan baik tadi adalah orang yang ketika berbuat karena keikhlasan kepada Allah dan tidak dicampur dengan kemaksiatan dan kesyirikan. Ketika ruh lepas dari badannya, perbuatan syirik sudah dia tobat, perbuatan maksiat sudah dia tinggalkan. Itulah orang yang dikatakan tawaffahumul malaikatu thayyibina, orang yang mati dalam keadaan baik. Itulah pengertian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sehingga kita mampu melaksanakan kehidupan sampai akhir hayat ketika kita dipanggil oleh Allah termasuk orang-orang yang ilal muflisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita ingin menyimpulkan dan bagaimana supaya kita mampu dalam beraktivitas itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ada beberapa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini agar kita mampu melaksanakan kehidupan secara ikhlas. Maka kita sebagai seorang muslim harus mampu melaksanakan perbuatan yang pertama, harus didukung dengan nawaitu atau niat karena Allah semata, atau bisa dikatakan adalah motivasi hanya semata-mata karena Allah. Itu yang tadi saya katakan dalam surat 6 ayat 662. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, perbuatan yang ikhlas itu memang harus punya konsep yang lurus. Karena kalau konsepnya tidak ada, ketika orang berbuat, maka tetap dia akan habaan mansura, seperti debu yang bertebaran. Oleh karena itu konsepnya adalah surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77 Allah mengatakan, "Wabtaghi fima kasabat daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, wa la tabghil fasad fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah oleh kamu kebahagiaan kamu akhirat, tapi kamu jangan melupakan bagian kamu di dunia. Ingat, ayat ini menyuruh Allah kepada kita agar kita mencari kebahagiaan kamu akhirat, tetapi kamu jangan melupakan bagian dunia kamu. Jangan ayat ini dibalik. Artinya, carilah oleh kamu kebahagiaan dunia, tapi kamu jangan lupakan bagian akhiratmu. Sehingga dunia yang diutamakan, akhirat yang tidak, hanya sekedar tidak lupa. Ini yang sangat-sangat kita awasi. Jadi ayat ini sebetulnya merujuk kepada cari segala persoalan apapun akidah, ibadah, muamalah dan akhlak untuk tujuannya akhirat, bukan semata-mata dunia. Tetapi kalau hanya semata-mata dunia, akhirat tadi hanya sekedar akhir. Oleh karena itu, akhirat jangan dilupakan, jangan sampai. Tapi akhirat yang harus diutamakan, dunia sekedar penunjang jembatan menuju kebaikan akhirat tadi.
Saudara-saudara sudah umat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah aplikasinya atau tindakannya. Bahwa setelah kita tahu bahwa niatnya karena Allah, orientasinya benar karena mencari akhirat yang benar atau yang baik, dan aplikasinya adalah Islami, tidak keluar dari syariah yang ditetapkan ilahiyah. Makanya dalam surat 3 ayat 85 Allah mengatakan, "Wa man yaqtadi dari Islam dinan, fala yuqbala minhu, wa huwa min akhiratin khasirin." Barang siapa yang tidak mengambil tatanan Islam sebagai jalan kehidupan, dia tidak akan diterima di akhirat. Dan dia termasuk orang yang merugi. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat 3 ayat 85. Maka seorang muslim hendaknya mampu mengatakan sesuai dengan surat 3 ayat 19-nya, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Maka saya sependapat dengan Kiai Hasyim Muzadi ketika mengatakan bahwa pluralisme secara berbangsa dan bernegara memang ada. Karena negara memang didirikan oleh berbagai macam kelompok bangsa Aceh, Kalimantan, Jawa, Ambon, Papua. Benar, pluralisme secara berbangsa dan negara memang dari awal sudah demikian. Tetapi pluralisme secara teologi tidak ada. Beliau mengatakan demikian, pluralisme secara teologi tidak ada. Sebab Islam memiliki inna dina indallahi Islam. Orang Islam harus mampu mengatakan Islam yang terbenar. Silahkan yang lain pun mengatakan agamanya yang terbenar. Itulah yang harus kita sikapi. Bahwa secara berbangsa bernegara silahkan pluralisme. Tetapi secara teologi, secara beragama, lakum dinukum waliyah. Nah, inilah tentunya para jamaah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita pun tidak terpancing dengan slogan pluralisme sekarang. Seakan-akan doa bersama boleh. Lakum dinukum tidak ada. Hanya kamu untuk silakan. Tidak ada, kita harus bersama-sama berdoa. Kita punya konsep beda, mereka beda. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik memang tidak harus memberikan satu sikap yang arogan, tetapi bersikap tadi tamu dalam konteks kalau hubungannya bukan dengan syariah. Tetapi ketika hubungan dengan syariah, kita harus punya satu fundament tadi. Wa ma atakum rasul faqutuhu wa ma nahakum fantah. Apa yang didatangkan Allah kepada Rasul Amin dan apa yang dilarang Allah kepada Rasul tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada Anda dan saya untuk dapat mencapai jalan yang benar yang diridhoi Allah sampai Anda kembali kepada Allah Taala. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan masa lalu yang kita lakukan Allah mengampuni. Mungkin di antara kita dalam kita bersikap dan bertindak ada hal yang melanggar ketentuan Allah. Mudah-mudahan Allah sebelum kita kembali kepada Allah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tarab ya Allah sebagai Rabb kami. Bimbing ya Allah kami dalam kehidupan agar kami tidak disesatkan oleh manusia dan menyesatkan manusia. Berikan ya Allah kepada kami keteguhan ya Allah agar kami bisa beristiqomah dengan ketentuan yang telah Kau tetapkan ya Allah. Allahumma tarab ya Allah kepada sebagai Rabb kami. Bimbing ya Allah anak dan istri kami ya Allah. Jangan yang menjadi fitnah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma tarab ya Allah kepada seluruh kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala kehilapan yang pernah kami lakukan di masa lalu ya Allah. Mungkin di antara kami di masa lalu ada yang pernah berjudi ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mungkin kami di masa lalu ada yang pernah berzina, ampuni kami ya Allah. Mungkin kami di masa lalu pernah ada yang berbuat yang tidak baik kepada orang tua, ampuni kami ya Allah. Matikan kami ya Allah setelah Engkau mengampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Matikan kami ya Allah setelah Engkau menutup rapat neraka kami ya Allah. Matikan kami ya Allah setelah Engkau membuka pintu surga buat kami semuanya ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam.